Mereka yang belajar sejarah saja masih buta dengan sebelah matanya. Tetapi bahkan mereka yang tidak belajar sejarah, maka akan buta dengan kedua matanya. Bahkan mungkin mata hatinya pun bisa terbutakan. Salam harmoni. Sahabat harmoni, saat ini saya berada di Museum Ulen Sentalu. Dan museum ini adalah museum yang sangat luar biasa. Menurut saya, ini adalah museum terbaik yang ada di Indonesia. Saya sering berkunjung ke museum, tapi penyajian museum ini sangat-sangat profesional. Kalau Anda datang sini, Anda akan disajikan dengan sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian termasuk pemandu wisatanya menjelaskan dengan profesional, menjelaskan detail, dipenuhi dengan canda, termasuk membuat suasana jadi menyenangkan. Bahkan di museum ini nanti, kalau Anda datang berkunjung, Anda akan mendapati artefak-artefak tersebut diberikan penjelasan dan keterangan. Bahkan kalau Anda melihat surat nanti, ada yang terjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, termasuk bahasa Jepang. Sebuah museum yang ditujukan untuk visi membangun Indonesia dan juga membangun dan melestarikan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo. Ulen Sentalu sendiri memiliki makna filosofis yang luar biasa dari namanya. Dan apa makna dari Ulen Sentalu dijelaskan oleh pemandu wisata kita. Iya, jadi Ulen Sentalu itu adalah museum pribadi milik keluarga Pak Haryono, di mana keluarga Pak Haryono adalah seorang pelestari budaya Jawa di Jogja. Kemudian diresmikannya pun sudah lama, sejak tanggal 1 Maret 1997. Kemudian nama Ulen Sentalu sendiri itu singkatan dari Ulating Blencong Sejatining Tataraning Lumaku. Untuk blencong sendiri itu adalah lampu yang menyoroti wayang. Jadi ini mempunyai arti bahwa museum kami dapat diharapkan menyinari setiap langkah kehidupan manusia. Dan harapannya semoga museum kami juga seperti itu dapat menjadi pencerahan, kemudian edukasi untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Dan kalau Anda lihat di belakang sana ada sebuah ukiran wayang yang dibuat miring. Dan ternyata itu adalah sebuah makna filosofis. Bahwasannya seringkali kita melupakan sejarah. Terutama masyarakat zaman sekarang, masyarakat muda, seringkali menganggap sejarah adalah hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Padahal sejarah tersebut akan membukakan mata kita terkait dengan filosofi-filosofi yang ada dan wajib kita pelajari. Dan semoga dengan museum ini diharapkan bisa membawa khazanah sejarah menjadi hal yang menarik. Dan menariknya lagi adalah museum ini dimiliki oleh pribadi, bukan oleh pemerintah, oleh mereka yang peduli. Dan kalau saja kita sebagai masyarakat Indonesia juga peduli, maka kita akan bisa membawa khazanah dan manfaat yang baik untuk Indonesia. Mohon maaf, pada vlog kali ini saya tidak bisa menampilkan banyak sekali isi dari museum ini, karena museum ini adalah museum pribadi, dan museum ini memang tidak boleh foto, tidak boleh video, bahkan tidak boleh merekam rekaman penjelasan dari para pemandu wisatanya. Kita hargai itu karena sebagai salah satu hak privasi, karena ini adalah museum pribadi. Tetapi Anda wajib datang ke sini untuk menyerap segala macam informasi, filosofi, dan juga menjadikan kita melangkah lebih baik lagi. Dan di museum ini saya juga bercerita tentang kisah sebuah tempayan, tempat air. Tempayan tersebut biasa digunakan oleh seorang petani untuk mengambil air untuk menyirami perkebunan yang dimiliki oleh petani tersebut. Dan biasanya saat mengambil air, petani tersebut menggunakan dua buah tempayan yang dia ambil di pundak kanan dan di belakang dan kirinya dengan sebuah tongkat. Dan ternyata tempayan atau tempat air yang satu itu retak. Setiap kali dia mengambil air, kemudian setiap kali petani tersebut mengambil air, maka petani tersebut airnya berkurang karena tempayannya retak. Dan kemudian itu terus berlanjut dan terus berlanjut dan terus berlanjut. Akhirnya tempayan tersebut dia mengeluh, "Wahai petani, selama ini kau mengangkut air dengan dua tempayan, dan aku bersama temanku bisa membantumu mengangkut air. Tapi karena kondisiku sedang retak, aku merasa tidak berguna lagi. Aku merasa apa yang aku hasilkan tidak memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan semakin hari engkau capek, engkau berjalan jauh untuk mengangkut air, untuk menyirami perkebunanmu, tapi ternyata hasil tidak maksimal karena tempatku retak dan juga membuat air yang diangkut tidak maksimal. Kalau begitu, pensiunkanlah saja aku." Lalu petani tersebut bilang, "Engkau mungkin merasa tidak bermanfaat, tapi kenapa aku mempertahankan engkau? Karena kau lihat sepanjang perjalanan kita, engkau retak. Tempayan yang retak, yang membuat air mengalir di sepanjang jalan, dan lihatlah, ternyata sepanjang perjalanan kita ditumbuhi oleh bunga, ditumbuhi oleh tumbuhan yang diakibatkan oleh siraman air akibat retakmu. Sehingga
Sekecil apapun manfaat mungkin kita tidak merasakan. Tetapi ketika kita terus-terus melakukannya, pasti akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Termasuk perilaku kita menjaga budaya, mungkin kita tidak mesti bikin museum seperti saat ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita sebarkan semangat filosofis dari sejarah yang kita pelajari. Mereka yang belajar sejarah saja masih buta dengan sebelah matanya. Tetapi bahkan mereka yang tidak belajar sejarah, maka akan buta dengan kedua matanya. Bahkan mungkin mata hatinya pun bisa terbutakan. Jadi, mari kita belajar sejarah, belajar filosofisnya, dan jadikan sejarah bagian yang bisa membuat kita maju, melangkah ke depan dengan lebih baik. Bukan menjadikan kita masyarakat yang tidak menghargai segala macam jenis sumbangsih pahlawan kita. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.